Pemirsa, untuk menunjang pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk menciptakan visi dan misinya, Puskesmas Pendil Bungu juga dilengkapi dengan fasilitas laboratorium. Ya, laboratorium ini kita di Puskesmas ada laboratoriumnya untuk pemeriksaan darah sama kencing, sama urin, sama kotoran feses, kencing sama feses. Petugasnya ada 2 orang, Budian sama Mbak Yeni. Kebetulan Mbak Yeni ini tadi pas ke lapangan. Kalau untuk alat-alatnya sendiri Bu, di ruang laboratorium ini seperti apa? Alat-alatnya lengkap kita, tapi laboratorium sederhana. Jadi ada bisa periksa asam urat, kolesterol, terus gula darah, terus untuk kencing juga bisa, kencing, untuk HB bisa, untuk pembuluh darah bisa. Kalau untuk programnya di luar instansi sendiri, kita kalau biasanya ada pelayanan kesehatan lansia terpadu ya, posyandu lansia terpadu, itu kita turun ke lapangan untuk memeriksa. Jadi tidak cuma di sini tapi bisa juga ke lapangan untuk kegiatan posyandu lansia sama posyandu di lapangan. Pada pelayanan laboratorium ini pemirsa, masyarakat bisa dengan nyaman dan mudah untuk berkonsultasi hingga mendapatkan solusi dari petugas. Segala bentuk pelayanan terkait cek urin, darah lengkap, hingga HIV pun terlayani dengan baik. Dengan dibantu 2 petugas laboratorium yang berkompeten dan peralatan yang memadai, Puskesmas Pendil Bungu ini siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kesini mau berobat, keluhan saya batuk pilek dan periksa rutin. Karena di sini mudah carinya, pengobatannya juga baik, dokternya juga ramah, cari informasi juga mudah, dokternya juga baik, cari informasi juga mudah, diajak bicara bisa nyambung, dengan konsultasinya itu mudah. Harapan saya semoga Puskesmas Pendil Bungu semakin sukses, semakin jaya, dan dapat memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat. Masih didampingi oleh Kepala Puskesmas Pendil Bungu, saya melanjutkan untuk mengunjungi ke ruang pengambilan obat. Kalau untuk yang khusus ini Bu ya, di pelayanan obat ini ada khususnya Mbak? Untuk pelayanan obat kebetulan kita sama umum, jadi tidak punya kekhususan. Terus kalau untuk tenaga kesehatannya sendiri? Ada 3 orang. Tetapi masih asisten apoteker. Pada ruang obat ini, masyarakat yang sudah mendapatkan resep dari dokter bisa langsung mengambil obat yang sudah diracik sesuai dengan prosedur oleh petugas farmasi yang ahli di ruangan ini. Dengan teliti, petugas melayani sekaligus menjelaskan resep obat kepada pasien. Puskesmas ini karena kita wilayahnya di pinggir jalan besar, jadi kecelakaan cukup tinggi. Angka kecelakaan di wilayah kami cukup tinggi. Untuk tahun 2020 kami sudah mengusulkan untuk dibangun puskesmas dengan ada
UGD 24 jam, yang pertama itu. Yang kedua ada persalinan 24 jam. Yang untuk UGD itu untuk menangani kasus-kasus kecelakaan atau kasus-kasus gawat darurat yang bisa ditangani di tingkat puskesmas. Untuk persalinan 24 jam kita menunjang untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi sehingga bisa ditangani dengan cepat untuk persalinannya. Sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat, Puskesmas Pendilwungu juga dilengkapi dengan ambulans, di mana ambulans ini juga siap melayani masyarakat, baik untuk kepentingan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP yang ada di 9 desa di wilayah kerjanya. Dinas Kesehatan kita untuk pelaksanaan puskesmas ini selain pembinaan dari Dinas Kesehatan secara rutin, pembinaan kita juga untuk alat-alat alat kesehatan maupun alat non kesehatan yang dananya cukup besar didanai oleh Dinas Kesehatan. Untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana juga dibangun oleh Dinas Kesehatan. Jadi dananya dari APBD melalui Dinas Kesehatan. Harapan ke depan kami mengharapkan karena sekarang adanya pergeseran penyakit. Jadi penyakit tidak seperti dulu, penyakit menular itu yang tinggi. Kalau sekarang sudah bergeser, pola penyakit tidak menular sudah cukup tinggi. Jadi kita di Puskesmas mengharapkan ke depan screening untuk penyakit tidak menular lebih bagus lagi. Jadi kita memiliki program yang namanya PTM atau program penyakit tidak menular, itu nanti harapannya lebih berkembang. Karena dengan kita bisa men-screening penyakit-penyakit tidak menular dari awal, ini akan mengurangi biaya pelayanan kesehatan. Karena kalau penyakit tidak menular seperti penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit tidak menular lainnya, kalau dari awal tidak diketahui obatnya akan jauh lebih besar. Puskesmas Pendilwungu melayani sepenuh hati. Pendilwungu sehat luar biasa. Yes. Pelayanan prima. Sekarang juga pasti bisa. Yes, yes, yes. Nah pemirsa, itulah tadi profil dan juga proses pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Pendilwungu Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung. Dengan adanya puskesmas ini diharapkan bisa untuk mengurangi tingkat kematian yang ada di masyarakat. Tetap nantikan profil Tulungagung Sehat selanjutnya. Dan saya Devi Ade, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.